Si Ladies kan, siapa ini yang bakal nyusul mereka ke Paris duluan. Karena salah satu dari tim ini akan mengunci tiket tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sekarang untuk Onyx sedang unggul 2 poin. Oke, tapi kali ini Kenzinski dilepasin nih Cloud-nya. Dan jangan lupakan, Cloud-nya Kenzie dari kemarin itu benar-benar bisa dominasi banget. Dan bahkan di saat mereka menurunkan tim Liquid ke lower, ini Kenzie benar-benar bersinar di 2 game. Ya, tapi di 2 game yang pertama, kuncinya ke Marcel. Wah, lagi ya Flicker, tapi gak berhenti sampai situ. Stun di tengah. Oke, gertak-gertak sambal dikeluarkan, tapi nampaknya Sans terkena damage cukup sakit. Kiboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Sans. Dan poking damage yang diberikan menuju ke arah Sans kali ini dibalaskan dan dibayarkan. Memang nggak kontak. Iya, tapi Kenzinski juga tadi udah mulai kehadiran tamu ya dari Kiboy yang rotate. Sementara untuk set talent emblemnya, kita melihat yang masih dengan emblem match ya. Oh, Kimi. Dan Rapture yang terselip untuk Sans sekarang juga. Plus emblem fighter masih pastinya untuk Cloud. Bersama dengan Trill, Battle of Blood juga. Ada Vitality untuk Kaloiski. Dan juga Pull Yourself Together dengan emblem tanknya. Tapi Kairi sudah mulai rotasi. Kairi mau makan 1 point kill dan Flicker ini keluarkan. Sedikit bergoyang kali ini nampaknya. Iya. Shaky sedikit, tapi tidak ada 1 point kill. Itu yang paling penting. Ya ada tabrakan yang terjadi ya Tiba-tiba barusan. ya. Tapi ya nggak mau terlalu over juga. Sementara ini dari Geekfam terlihat di game yang ketiga ini sedikit ada lebih nafas lah. Yes. Dan bahkan Marcel dia tahu dia siap untuk bisa melakukan cover menuju ke arah team fight. Kairi seorang diri di arah Turtle. Dan Kairi juga bisa dimakan. Walaupun belum adanya Glowing One, tapi lihat bakal coba dipasang ada Prefector. Marcel mencoba untuk bertahan dengan Shifting Side. Dia bisa terlalu besar dan Nazara berhasil mendapatkan 1 turtle. Tapi 2 point kill yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx setidaknya membayarkan 1 turtle yang tercuri. Yap, itu dia ya. Harusnya masih jadi keuntungan buat Onyx ya karena keuntungan mereka jadi lebih besar juga. 2 player yang hilang dari Geekfam. Alright. Walaupun sebenarnya game masih belum terlalu jauh, tapi kalau bisa Wah, Sans. Oh, Sans! Flicker! Flicker gila, Sans! Di depan mata ada Nazar sekalipun Sans gak kendor untuk bisa mendapatkan point kill dari Apoy. No, calculate yang sangat luar biasa dari Sans. Mungkin itu tidak bisa diekspektasikan oleh Apoy karena di depannya udah ada yang jagain. Iya, itu benar-benar well calculated by Sans. Flicker dan langsung mengeluarkan 1 buah point blast. Hilang langsung dan membuat kembali lagi menjadi keuntungan untuk Onyx. Dan kalau bicara Kenzinski dengan hero powernya seperti apa yang Ranger bilang, ini udah kelihatan banget ya. Kayaknya landing atas aja nih yang ada dimenangin sama Geekfam. Bener, dan lihat Kenzinski bahkan memenangkan 1 level di atas Kalra tadi ya. Sempat sebelum dia udah di level yang sama. Tapi dari mode EXP lihat Kalra di depan sana. Jangan lupakan Kalra masih memiliki Purify. Baleski pun ke arah belakang, Baleski terhempit. Pergerakannya Baleski. Kali ini bakal coba dipaksa mendapatkan 1 point kill. Tsunami Slay. Baleski kali ini gagal untuk mendapatkan point kill. Tapi out of nowhere Kenzinski mencoba untuk menggocek. Di mana Kiboy berada. Kiboy nowhere to run. Ya walaupun sebenarnya Golden Hour yang on point ya untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ya itu dia gak ada jalan untuk pulang yang bisa dilalui. Sampai akhirnya membuat dari Kenzinski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill pertamanya. Wah, Kenzinski dengan Cloud-nya, apakah dia akan memberikan nafas panjang untuk Geekfam kali ini? Harapan ya. Karena 2 kali di steal di pick atas. Ya. Tapi ya Geekfam kayaknya tahu nih mau pick Cloud, makanya trade-nya ke Marcel, silahkan pakai aja. Kita ambil Cloud-nya juga. Dengan momen tadi sebenarnya ini jadi celah lagi sih untuk Geekfam bisa mereka manfaatkan. Terutama mereka juga membawakan karena tank jungle kan yang cukup mandiri. Sementara Kairi, akankah ada steal moment yang bisa dilakukan karena udah mulai ditarik ulur? Air sungai telah bergoyang. Kairi mencoba menarget di mana Nazara berada. Tapi lihat dari Baloyski mencari backline ke arah. 1 buah retribution dapatkan Nazara. Sangat bagus. Tapi nampaknya di sana Lu tidak bisa menahan damage dengan adanya Prefector dan langsung Tsunami Slam. Real world manipulation. Marcel tidak bisa melakukan ikut join team fight. Bahkan Baloyski di sini harus tergeletak hilang. Langsung invasi menuju ke arah Purple Buff. Para pasukan dari tim Onyx mereka memang kehilangan 2 kali turtle tapi goldnya nggak swing. Iya, dan itu yang selalu bisa dicari sama Onyx. Karena dapetin banyak keuntungan yang sangat-sangat lebih worth ya. Karena dengan adanya Purple Buff yang berhasil dicuri juga. Dan sekarang Nazaranya udah nggak tenang. Kiboy yang akan leluasa. Wah, hampir, almost. Bahkan lihat hijaunya aja belum menyentuh lantai. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Geekfam mereka harusnya tidak memaksakan mendapatkan poin kill atas Kairi sih. Sejujurnya walaupun mereka menang 2 turtle tapi 1400 gold tetap ada gap di arah Kairi di sini. Iya, iya.
Dan juga ini Kiboy-nya akan semakin leluasa ya setelah movement speed yang dia punya juga. Tambah dengan Thunderbelt tadi menjadi item priority. Dan ya itu akan menjadi jaminan ataupun modal dari Kiboy untuk kembali bermain secara agresif. Walaupun sekarang Nazara akan melakukan aksi jepitan menuju ke arah Kelra. Osil dari Kiboy. Coba untuk melakukan defensif, tapi di depan sana ada Kairi. Suns mencoba untuk melakukan covering up, dia ada top lane. Mereka melakukan cover terhadap Kelra dengan luar biasa. Dan bahkan kita lihat di sini, para pasukan dari tim Geek Farm harus coba megang lagi. Dan MP Electricity berada. Anonim dan juga Omawa. Wah, keren. Halo. Wah, nah Omawa. Halo, Anonim. halo. Apa kabar? Halo. Hai, baik banget, baik banget. Gimana keadaan di festival? Pecah dong? Rame dong? Pecah. Coba langsung getarkan dong velodrome-nya Badai. Omawa Anonim. Tolong ya, diramaikan ya. Festival King Phoenix, mana suaranya? Wow. Pecah banget. Gila, geternya sampai sini. Thank you, Omawa, Anonim, Nyampe Evan, ya, dan juga terima Enjoy. kasih. semangat ya. Yang lagi ada di Siap. festival. Rame soalnya, Iya. tadi katanya mau masuk aja sulit. Iya, tapi Anonim yang tahu-tahu aja ya. Oke, langsung ya balik lagi ya. Kita balik lagi di mana Kairi mencoba untuk melakukan steal, tapi adu retribution antara Nazara dan juga Kiboy. Di belakang sana ada Marcel yang melangsung line up terhadap seorang Sas dan bahkan Kiboy yang berhasil mendapatkan turtle. Meanwhile Kelra bersama dengan Marcel harus kehilangan Marcel dan Nazara tidak bisa berbuat banyak. Presswordnya dan clashing duet from Kanzensky. Mencoba mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya hanya Kairi yang ter-take down. Masih bisa selamat Kiboy. Dan Kanzensky berhasil mendapatkan shutdown. No way. Pertukaran dari Kanzensky setidaknya membuat para pasukan dari tim Geek Farm membuat mereka masih stabil, tidak kehilangan Apoy. banyak. Tapi sayangnya Kiboy tidak melepaskan dirinya dari Apoy. Wah, panjang banget dari segi team fight-nya. Kanzensky mencoba untuk maju lagi, tapi ternyata damage dari Kelranya sudah tidak terbendung. Plus lagi juga Kanzensky dalam keadaan low HP. Aboy yang mencoba untuk bertahan, tapi apalah daya. Skypicer di Suns kali ini. Wah, menarik. Menarik sebagai eksekutor Iya. tambahan. Dan bahkan lihat KB pasti tersenyum melihat anaknya pakai Skypicer dengan If. Soalnya, tapi ini bukan kali pertama ya kita ngelihat Yves di pakein Skyfierce ya. Iya, dia langsung biarin Suns bersinar kata KB. Pasti dia begitu. Rachel kan pakai, tapi ya karena memang tank jungle juga jadi ya memastikan lagi untuk bagaimana efek eksekusinya bisa dimatangkan kembali dengan Onyx dan ada inisiasi kah? Tidak, King Fam lebih fokus untuk mencari saja turret yang mereka inginkan. Oke, tapi Lutfi udah mulai sadar sih seharusnya. Dia tidak sekuat itu. Dan dengan Brave Fighters-nya kali ini belum ada. Lutfi terperangkap terlihat damage yang diberikan oleh seorang Marcel. Terlalu sakit. Aboy berhasil mendapatkan satu point kill. Marcel sekarang tahu mau ditutup dengan adanya Kiboy. Tapi Golden Hour save the day. Kairi bisa pulang dengan selamat. Dan bahkan di depan sana Pauliski masih mau lebih. Sas langsung membuka reload manipulation supaya tidak bisa terkena tsunami slam. Dan mencoba untuk melepaskan bottom lane adalah salah satu tindakan Onyx karena Kelra tertangkap. Langsung revive dan dihindari presswordnya di ujung tanduk tapi tidak bisa menghindari, yang bisa diberikan Kiboy. Terus lagi the blast dari Kanzensky. Menggetarkan velodrome. Menghilangkan dua pemain inti Onyx, Kiboy dan juga Kelra. Ya dengan adanya Kimi, fight jangka panjang jadi benar-benar bisa dijawab banget. Mereka ladenin semua aja. Nazaranya yang akan ada di depan, tapi Lutfi. Oh, Lutfi! Astaga, Lutfi! Damage-nya terlalu sakit. Dan gagal berhasil mendapatkan 6 poin. Sedangkan Kairi di depan sana membuat satu point kill. Yang harusnya kali ini membuat para pasukan Geek Farm bisa mendapatkan satu turret, lord, atau bahkan mereka mau invasi ke arah jungle. Ya, dan ini kesempatan untuk King Fam bisa mencuri poin di game yang ketiga dengan gold yang sekarang udah nge-swing ke arah mereka. Fight jangka panjang yang bisa mereka jawab. Onyx yang memang juga masuk satu persatu tadi terbawakah? Oke, Kiboy mencoba untuk menghindari yang bisa diberikan, tapi Kanzensky berhasil mencuri dengan adanya Battle Mirror Image. Masuk ke dalam, dan ini dia bukan tanpa alasan melakukan steal terhadap Cloud Kanzensky di pick atas. Ya, ini power banget pastinya ya bagaimana kalkulasi yang dimiliki oleh Kanzensky. Wow, dan membuka kesempatan untuk Lord sekarang bisa didapatkan oleh Geek Fam tanpa adanya gangguan sama sekali dari Onyx. Oh, clear area dilakukan sudah. Yep. Laning mereka sudah mainkan.
1.700 gold bahkan swing ke arah Geek Farm. Yang sangat-sangat mempengaruhi tim fight dari tadi adalah Aboy nggak bisa ditahan damage-nya. Iya, plus juga kalau bicara tentang Sun, posisi dia dengan ultimate yang steady, ini banyak banget yang bisa tabrak. Ada Kenziski, ada Marcel. Dan walaupun sebenarnya untuk Baloiski berkali-kali upaya untuk ke arah Kelra ya, melakukan Tsunami Slam. Walaupun selalu bisa dijawab dengan Purify, tapi gak masalah. Di fight berikutnya, atau di lanjutan team fight-nya, ini Geek Fam bakal leluasa karena Kelranya udah gak ada Purify. Walaupun harus tukar sama Tsunami Slam. Betul. Dan tapi tuh Kelra mahal. Iya makanya. Cukup worth it untuk Baloy. Dan lihat Aboy, untouchable. Walaupun dia menggunakan Purify. Tapi ini menandakan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka sadar ada dua carry, shadow carry yang selalu dibilang sama Aul. Ini dengan striker bayangan yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx, mereka harusnya sadar Sans nggak bisa berbuat banyak. Karena shadow strikernya bukan di mid lagi. Shadow striker bisa di arah Lutfi. Ya, Lutfi yang bisa tabrak ya. Ya, sedangkan Geek punya 3. Mereka punya 3 damage dealer, Kenzie, Aboy, dan Marcel. Nah itu Marcel yang kadang tidak terduga-duga damage-nya ternyata masuk dan besar. Besar sekali. Dengan Thunder modenya. Tapi dengan adanya wave yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka mencoba untuk mendapatkan 1 best turret di tengah. Tapi wave minion ini masih bisa diatur, dikontrol karena adanya Eve. Oke, masih terjaga ya untuk 3 base turret. Cuman ini keadaan yang sangat timpang setelah kita Betul. lihat dominasi di game sebelumnya yang Dua game. 2 game, betul. 10.000 perbedaan gold dan sekarang Geek Fam yang lepas atas early game ya. Mereka dapetin momen. Oke, dapetin momen. Tapi ternyata flicker yang dikeluarkan dari para pasukan dari tim Onyx kali ini tidak ada. Malah sebaliknya Baloy hilang. Golden Hour di belakang menjepit ke arah Kenziski supaya tidak bisa deliver damage. Mereka membiarkan para pasukan Kenziski. Blasting duel from Kenziski masih mendapatkan 1 momen ke atas Kelra. Mereka melenyapkan main carry dari Onyx. Tersisa Sans kali ini. Bahkan Lutfi pun sudah tergeletak lemas tak berdaya. Wah, area of effect kombinasi yang serem banget sih. Tidal Strike, Turnbind, dan Blazing Duet. Dan kali ini Geek Fam, mereka mau Oke. naik ke arah Mereka defensive high ya. ground. Mereka mau ke arah high ground. Dan lihat perlahan mencoba untuk di-clear oleh Sans. Para pasukan dari tim Geek Fam, mereka memiliki satu kesempatan keunggulan untuk mendapatkan game kali ini. Tapi satu hal, Ul. Ya. Jangan termakan euforia Betul. kemenangan yang sudah mereka miliki. Penting banget itu dia ketenangan yang diperlukan pastinya untuk Geek Fam. Karena sekarang mereka udah dapetin hal yang mereka inginkan. Dari segi objektifnya juga sekarang udah mereka pegang. Terus lagi dari gold gap-nya mereka kuasai. Betul. 1 base turret dihancurkan. Tapi ya memang belum seinstan itu ya untuk bisa di-convert menjadi poin. Karena Onyx juga tadi masih bisa bertahan dan Geek Fam lebih mencari yang lebih pasti-pasti aja. Ya, dan bahkan kita lihat di sini, T-Boy udah coba satu cara. Dia udah coba tutup Kenzinski-nya, tapi ternyata masih kalah team fight. Mungkin ada satu cara lagi untuk T-Boy. Tutup frontlaner-nya, biarin Kenzinski-nya yang masih main. Karena Cloud tanpa adanya frontlaner berat loh. Iya. Tapi sebenarnya tadi udah berhasil ya. Lama juga tuh kan kena Golden Hour tadi ya untuk Kenziski-nya. Tapi ya ini dia upaya dari Geek Fam. Dengan Lord yang sudah mereka dapatkan. Saat lagi akan muncul. Yes, betul sekali. Yap, ini dia. Akan segera muncul di arah tengah. Ke Base tengah. turretnya udah nggak ada. Ke tengah, tidak ada base turret. Kenzinski udah ngamanin wave di arah top lane-nya. Winter. Bottom-nya juga udah dimainin. Dan ini bahkan lebih panas banget. Dengan 2 game yang berbeda. Jadi langsung aja mana tepuk tangannya Velodrome. Oke, let's go to the high ground. Onyx mencoba untuk melakukan distraction. Buying time sedikit untuk melakukan clear minion. Tapi wave tidak bisa dibendung. Karena Nazara menangkap 2 pemain dari tim Onyx. Bahkan Kairi nggak bisa menahan damage dari Golden Hour. Di sana berhasil mendapatkan 4. Damage masih belum cukup. Damage dari turret Kairi itu takedown. Kenziski harus mundur ke arah belakang. Tapi sayangnya Lutfi di depan sana. Refleksnya tidak cukup. Bahkan Kimoy tergeletak. Kehilangan 2 pemain Geek Farm. Kali ini gagal untuk bisa mendapatkan 1 base turret di arah bottom lane. Yap, tapi setidaknya ada point kill juga yang bisa dibayar ya. Dan memang base bottom turretnya juga udah low banget. Tapi Onyx mereka masih bisa nahan. Iya. Mereka berhasil untuk bisa buying time dengan Golden Hour tadi. Dan bahkan mahal. kita lihat sempat tadi di mana Kenziski. Wah. Jangan sampai tumbang Kenziski. Sekarang shutdown sekali aja ini berbahaya banget. Walaupun gak ada objek yang bisa diamankan. Tapi gue yakin Onyx pasti akan snowball dengan base turret. Atau turret-turret yang masih ada di depan. Iya, tapi itu dia kalkulasi dari Kenziski ya. Dia maju untuk ngancurin base bottom turret yang emang HP-nya juga udah sedikit banget. Dan berhasil. Dan itu adalah lane yang berseberangan dengan next Lord
yang akan segera muncul. Iya. Winter Crown udah selesai buat Kenzie, akan semakin pede lagi dia nanti maju Blazing Duet. Dan kalau ngelihat dari Aboy, dia punya Divine Glaive, dia punya Concentrate Energy, dan itu dia teamfight panjang yang bisa dijawab juga. Plus Bloodwing. Bloodwing No sulit. Sky Pierce buat Yang Kimi. biarin aja nggak pakai Sky Piercer karena damage-nya udah cukup. Kita udah bilang tadi 3 damage udah cukup. Dan bahkan bisa kita menyaksikan kalau para pasukan dari tim Geek Farm tadi Lutfi-nya udah di dive in ke arah Kenzie. Sayang aja pasifnya dari Lutfi ini masuk lagi Lutfi-nya ke dalam. Iya, tapi Baloiski belum ada Flash of the Oasis aja ini kencang juga ya. Iya. Oke. Tapi Winter Crown juga untuk Kelra sekarang akan menuju ke arah ganti sepatu mungkin nanti Oracle biasanya yang digunakan atau bahkan Windtalker. Terserah. Tapi ya sekarang masih sabar dulu untuk Geek Fam. Aduh, info. Marcel. Ada Marcel. Ada Kairi di depan sana. Akankah coba ditangkap oleh Baloiski? Masuk terlalu dalam, reward manipulation, tembakan Lutfi. Standby flicker dikeluarkan karena mentargetkan ke arah belakang. Satu hit terakhir, Keyboy menutup. Baloiski-nya hilang. Tapi Golden Hour di sana membuat Metal Mirror Image tidak bisa dimainkan Majenski. Terkena shutdown. No way. Damage-nya kehilangan tembakan Marcel. Damage-nya cukup besar. Akhirnya ter-take down. Sasuke Misernya nyala. No way, Aboy tanpa adanya frontliner ini akan sangat berat untuk tim Geek Fam. Wah, itu adalah sebuah golden hour yang benar-benar di golden hour-nya. Tapi ya memang menahan dan akhirnya Battle Mirror Rematch-nya cooldown-nya habis. Iya, jadi bukan untuk menghentikan damage dari Kenzie, tapi gimana Kenzie-nya nggak bisa pulang. Betul. Oke, bermula memang dari Marcel yang tertangkap. Dibalikin dengan adanya damage yang cukup optimal juga dari Kelra. 2 tukar 3. Dan ngebuat dari Geek Fam, ini tidak akan bisa langsung buru-buru nih mengeksekusi ke arah Lord-nya. Karena sebentar lagi juga ini bakal menjadi Lord yang evolve. Lord Dance bakal kita lihat macro play seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh keduanya. Karena sebenarnya Geek Fam walaupun tadi dari segi tim fight-nya kalah, tapi tetap mereka masih punya keuntungan dengan laju wave minion di arah bottom lane yang akan mendorong terus. Laju wave minion ya, jangan lupakan loh. Best turret dari Geek Fam sekalipun semuanya masih utuh. Total, utuh 9-9-nya. Onyx bahkan cuma dapetin objektif 1 ul. Oke. Dengan adanya Baxia, catatan. Alright, tapi Kelra concentrate ya, nyari sustain juga pastinya. Dan kali ini Lord sudah mulai dipegang oleh Geek Fam karena Lutfi-nya udah mulai kelihatan harus menahan wave minion. Tapi dipaksa? Wah. Really? Kairi mencoba untuk melakukan steal, tapi kali ini lihat Kairi-nya dihentikan pergerakannya dan Kairi berhasil mendapatkan Lord steal dari Kairi, no way! Padahal Kairi udah terkena golden hour dari Keyboy itu sendiri. Tapi dengan kehilangan Kairi dan wave menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Mampukah Geek Farm kali ini tetap bisa menembus atau clear Lordnya minimal? Ya, ini harusnya bakal keluar sih sekarang. Tapi Geek Farm bakal coba untuk nahan atau bahkan mereka cuekin kah? Lord bawahnya harusnya enggak. Mereka bakal tahan dulu. Magic Sentry telah diaktifkan. Mendeteksi keberadaan pemain dari Geek Fam, tapi lihat di atasnya ini juga udah mulai diganggu lagi nih dengan adanya dorongan wave dari Marcel. Iya, Marcel. Dan Marcel sepertinya udah mulai harus main ke arah belakang sih. Sang sudah mulai terlalu bebas dan harus diperhatikan. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Fam, mereka nggak boleh kehilangan Kenziski lagi. Kenziski benar-benar poin utama. Clear minion dengan adanya Aboy dan Lord segera hilang. Tapi sayangnya masih ada 1 wave full. Ya, tapi ini masih netral berarti ya. Lord didapetin walaupun dengan adanya Kairi yang ditukar nyawanya akhirnya Geek bisa berhasil untuk bisa melakukan adanya defensif terhadap Lord Evolve. Harusnya tapi ini dia dengan Baloiski yang masih mencari targeting siapa yang akan ditangkap. Oke. Lutfi dari Makan tadi. frontliner? Kalau menurut gua Lutfi mau main frontliner boleh. Tapi kalau Lutfi bisa main ke arah Aboy itu mungkin lebih mahal. Iya. Karena kan Brave Fighters kali ini ya Aboy kalaupun dia bisa ngindarin, dia nggak bisa bantu follow up yang lain. Sedangkan damage dealer yang cukup besar, selain Kenzie ya ada di Aboy. Yap, dengan continuous team fight ya, yang diharapkan juga sama Geek Fam nantinya. Nih Geek Fam tadi udah nge-swing jauh banget kan. Lumayan tuh di angka hampir 3.000, tapi masih belum menemukan gimana caranya mendapatkan finishing touch tersebut. Ya sulit, dengan ada high ground sulit. Dan Marcel sekarang Winter, ini menjadi pembeda juga. Karena memang dari tadi kita terlalu terpaku ke Aboy Kenzie dan Sans terlalu bebas. Marcel kali ini bisa tukar dirinya atau buying time dengan adanya Winter yang dia miliki. Target langsung ke belakang Iya ya. langsung ke arah Sans. Karena Sans cukup menentukan kemenangan tim fight dari tim Onyx. Lihat asisnya 10 ul. Iya. Poking damage Sky Piercer-nya. Void Blast, Void Kristalnya. Semuanya itu menghentikan laju Onyx. Oke. Dengan
mungkin targeting nanti menuju ke arah Suns. Tapi masalahnya kan ini lagi main di area defensifnya Onyx kan. Kalau masuk terlalu dalam juga kan ini menjadi hal yang dipertimbangkan nih sama Geek Fam. Karena Betul. cukup berbahaya. Ini ibaratnya nyawa yang lagi tersisa sisa satu nih untuk di match ini. Yes. Jadi ya mereka harus manfaatkan sebaik-baiknya. Menunggu lagi next objektif untuk Lord Evolve di dalam 25 detik ke depan. Ya. Dan sekarang bener-bener tenang banget. 10 of down, tidak ada gerakan. Kuncinya untuk Geek Fam sabar dulu. Oke. Dia sabar dulu, dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan flicker. Terkadang tuh suka banyak yang, ya gue masih ada flicker. Dan tapi flickernya dibuang untuk defensif. Itu jadi lumayan mubazir ul. Dibandingkan nggak ada make a move. Kalau harus ada spell-spell yang dibutuhkan tuh keluar dengan tidak perlu. Oke, wasting ya. Ya, Oke. ngebuang banget jadinya. Yes. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik nih ke area dari Geek Fam. Tapi jangan lupa, Kiboy punya golden hour. Itu yang akan bikin miskalkulasi nantinya. Lihat. Kiboy berani, dia buka mata. Dia cari di mana para pasukan dari tim Geek Fam supaya visionnya jelas. Tapi ada satu yang gak ditemukan sama Kiboy. Gak ada Baloyski. Oke. Kiboy gak nemuin kuncinya. Karena kuncinya dari Geek Fam ini ada Baloyski. Iya, konsil udah dibuka juga. Tapi ya sebenarnya kalau ngelihat dari Baloyski, gun ya untuk makan Kiboy. Karena itu bakal bahaya, bisa dibalikin keadaannya. Pertama dibalikin atau enggak minimal sia-sia kalau flickernya. Kalau cuma Tsunami Slam nggak masalah. Oke, karena balik lagi ya dengan adanya Tsunami Slam ini ngebuat dari Onyx juga memperhitungkan kembali nih. Takut-takut bisa ditangkap. Dan masih ditarik ulur Lordnya. Lord Dance yang cukup panjang sekarang. Tadi kalau kita lihat Kairi di Lord sebelumnya berhasil untuk melakukan steal. Yes. Dan sekarang ini harusnya akan membuat dari Geek lebih aware lagi. Ini tegang juga untuk para tim dari Geek Fam yang berada di bench. Yep. Karena ini menentukan mereka sekali sebelum mereka turun ke bawah sih. Ditambah lagi jangan lupakan ini adalah tiket ke IWC MSC Paris. Pari, tiket pertama ya, atau jadi grand finalist pertama juga. Alright, udah mulai kelihatan Lutfi-nya di arah bottom lane dan bakal di-commit Lord-nya. Konsil, Marcel ketangkep. Marcel nggak boleh ketangkep kali ini. Dan para pasukan dari tim Geek Fam mereka tidak pasang apakah coba ditangkap. Golden Hour sudah disiapkan. Langsung ada tetesan dari Rumor Manipulation Marcel with the crown. Dan di depan sana Kairi berhasil mendapatkan lock. Marcel masih ada immortality, press wall di depan sana all in. Tapi sangat sedikit mencoba untuk membuat Kairi bisa mundur ke arah belakang. Tsunami Slam, blasting duet from Kensinski. Tidak membuat Kara gentar. Maka dipukul balik ke arah belakang. Kehilangan Nazara dan juga Baloyski. No way. Geek Fam mereka kehilangan Baloy. Kehilangan dua member dengan 60 detik. What happened Geek Fam? Dia tadi di area perebutan tapi Kensinski sabar dulu bakal coba untuk dikejar. Kelra dan juga Lutfi. Kensinski dikejar habis-habisan. Masih ada betul rematch. Tapi di depan sana Lutfi mencoba untuk memecahkan immortality. Dan lihat Kensinski bakal coba di cover. Dibalaskan base-nya terbuka dengan saat bebas. Masih ada immortality. Lutfi fitri Kara. Immortalnya pecah. Dapatkan Kara tercatat. Tidak bisa diselamatkan dan Geek Fam masih ada asa. Lihat di sana Kensinski bebas. Mereka coba fokus menuju ke arah base-nya. 60 detik yang sangat lama untuk kedua member dari Geek Fam dan juga Onyx. Iya tadi itu wave tapi lihat Kenzie. Kenzie akan menghantui adanya defensive manuver yang lagi dilakukan sama Kiboy. Yes, benar banget. Tapi sayang sekali manuver yang dilakukan Kenzie kali ini tidak bisa lagi karena Sun sudah hidup. Yap. Sedangkan kegeridian Kelra yang juga ternyata seorang manusia walaupun dia gold standard. Benar. Kelra ingat di dalam bahasa Indonesia nafsu membunuhmu. Oh begitu udah. Dalam bahasa Filipina? Maaf, Ya. besok belajar lagi sama KB deh. Tapi tadi momen di Lord-nya juga sih. Pertama Golden Hour. Kairi gak ada damage tadi buat nyicil ke arah Lord-nya. Jadi gak pas gitu loh untuk kalkulasi retribution-nya. Tapi pas Golden Hour-nya beres, kena Airborne Lord. Yes, dan ini dia yang bikin semuanya bertarung habis-habisan untuk di game yang ketiga ini. Tapi Kensinski benar-benar nyelamatin dirinya dan itu kesempatan yang sangat tinggi membuat dirinya selamat walaupun immortality-nya pecah berkat turret. Ya, Berkat turret oke dan Golden sekarang udah mulai seimbang ya. Tapi Ya yang, menit 24 juga ya. benar, tapi yang berbeda jauh adalah tetap Geek Fam masih punya keunggulan dengan turret-turret yang berdiri dengan cukup banyak. Yes, betul sekali Ul. Dan Ini jangan sampai Onyx kelepasan nih dengan adanya base yang tadi kedorong sama wave minion. betul sekali. Ini benar-benar Onyx akan mikir keras banget untuk dapetin Kenzie sih. Iya. Ini mereka mikir keras, pusing pasti palanya. Ya sebenarnya bisa kan nangkep dari Kiboy-nya tadi.
Tapi Sulit. sulit. Iya, Itu dia. butuh perfect timing. Oke, Keyboy. Maka coba dimakan Tsunami Slam di depan sana. Dan ada informasi yang didapatkan adalah Keyboy tetap tidak membuka Golden Hour-nya. Purify aja. Purify aja, that's it. Karena mungkin dia ngerasa Purify akan lebih oke yang hilang dibandingkan Golden Hour-nya. Oke, dan masih ya, belum ada inisiasi berlebih lagi menuju ke arah Lord-nya. Aduh, Tarik hati-hati. lagi. Hati-hati untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Rumputnya gelap. Wah, ini visionnya terbatas ya. Tapi masalahnya untuk Kairi ya juga cukup pede pastinya untuk mencari informasi HP dari Lord-nya. Bahkan dicicil-cicil balik juga kan. Lord Dance, tinggal Geekfam kayaknya nunggu nih wave bawahnya mungkin ada yang show karena harus ada yang pegang dari Onyx. The King Slayer mulai menunjukkan taringnya di game yang ketiga. Mulai panas mereka. Mereka membuat Onyx yang sudah memenangkan 2 game secara berturut-turut dengan flawless. Kali ini dipaksa untuk Lord Dance. Dan bahkan kita lihat di depan sana ada Konsel Gaming menargetkan menuju ke arah Lutfi. Masih ada Immortality dengan ada Tsunami Slam. Lutfi mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya Lutfi masih mencoba untuk bertahan dan Lutfi still survive in the bottom lane. No way, King-Kingnya gagal. Tapi akan ditutup dengan adanya Golden Hour. Kenjiski di depan sana, maka coba ditarget sama Sans. Tapi ternyata Marcel menargetkan ke arah seorang Sans. Dua timnya berbeda, gak ada jalan untuk pulang. Reward Manipulation tertangkap dengan adanya Kyrie dan masih bisa selamat, di cover dengan sangat baik. Geek Fam dan juga Onyx, mana tabung tangannya? Wow! Wah, intensitas tinggi. Ganking ke arah Lutfi yang gak berhasil. Bahkan Immortalnya juga gak pecah. Dibalikin upaya lagi dari Onyx tadi dengan membuka Golden Hour dan gak ada yang tumbang. Sampai Gila. kita ngelihat lagi Lord Dance dengan masih Lord yang sama. Yes, Wolf. Ini dia team fight yang ditunggu, team fight yang dinantikan. Dan bahkan di depan sana Baloyski memaksa seorang Keyboy. Tsunami Slam telah dikeluarkan, target menuju ke arah Nazara. Tapi damage yang diberikan dari seorang Abe terlalu sakit. Bahkan Marcel di depan sana, ingat jangan lupakan Marcel tidak memiliki flicker kembali. Yep. Ini bisa menjadi sebuah problem kalau Marcel ter-takedown. Dan Lutfi kali ini menjadi artis papan atas di arah bottom lane. Pincar ya. Pincar. Ditempelin, dikerumunin warga ya. Alright, tapi masih dengan adanya Lord Dance. Ini benar-benar gak peduli siapapun yang dapat Lord. Siapapun yang menangin tim fight-nya ini harusnya akan bisa selesai sih. Ya, aku setuju banget. Tapi sih lihat di sana ditabrak dengan ada Keyboy. Langsung ada Reward Manipulation untungnya masih bisa selamat. Kairi sekarang come out. Damage-nya dari Aboy Bu Jubuning. Gak bisa dibendung bener-bener. Iya. Gak bisa dibendung. Dipaksa mundur lagi. Dan Geekfam benar-benar mau maksimalin tumpukan wave minion di arah bottom lane. Itu mau gak mau harus benar-benar ditahan sama Onyx. Baloyski di belah kanan Marcel terperangkap di depan sana. Keyboy coba untuk menutup 3 pemain berpasukan dari tim Onyx. Perhatikan pergerakannya dan bahkan Kelra bersinar dengan adanya sahabat Force. Berhasil menggunakan 2 Immortality. Target mereka berubah menuju ke arah Baloyski dan juga ke arah Marcel. Retribution Nazara berhasil mendapatkan lot tapi nampaknya Kenjiski gak bisa bertahan dengan Blessing Duetnya. Immortality pecah bersama dengan Keyboy. Kenjiski-nya hilang dan Nazara 12 persen yang tertinggal harus ter-takedown. No way! Geek Farm mendapatkan Lordnya. Tapi mereka tersisa 1 member yang hidup dengan 60 detik. Oh my god. Ditutup dengan triple kill dari Sans ya. Walaupun ya Sansnya udah ngelepas Skyfir seharusnya. Iya, Tapi di saat itu dia dapetin chain kill. iya chain kill-nya dan lihat. 50 detik, apakah mampu? Aboy di depan sana, maka coba ditutup dengan adanya Golden Hour. Sans tidak bisa masuk lebih dalam, tidak ada minion di sana. Dan wave yang sangat mahal dari Geek Farm benar-benar menghentikan permainan dari Onyx supaya tidak bisa one strike push. Kita bakal masih menyaksikan super wave minion di tengah. Iya, karena wah lihat bakal difokuskan dulu inner turretnya dan membiarkan Lutfi berjibaku dengan banyaknya Zoning minion out. yang mendorong. Zoning out, menuju ke arah seorang Aboy dengan zaman force dari seorang Kelra. Coba untuk dapetin 1 Bapes turret. One strike push, harusnya nggak mampu. Karena di-clear dengan sangat baik Aboy. Save the team for Geek Fam ini. Wah dibalikin kah? Sepertinya masih belum sampai. Baloyski gak mau buang flickernya. Di-fight dengan 4 pemain dan mengawal karena Lordnya itu juga ternyata masih belum bisa membuat dari Onyx melakukan endgame barusan. 30 menit game berjalan. Geek Fam masih bertahan, Onyx masih bertahan, tapi lambat laun ini semuanya sudah mulai dikuasain sama Onyx. Yes, dan ini dia harga tiket EWC yang terlalu mahal. Sovelondro mana tabung tangannya?
Itu dia getaran velodrome malam ini. Membuat tiket IWC MSI terlalu mahal untuk diperbutkan. Ya mahal banget pastinya ya. Nyisakan 1 game aja yang dibutuhkan oleh Onyx. Tapi GigFam berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana bisa mendapatkan poin di game yang ketiga dan memperpanjang series ini. Bentar lagi Lord Evolve berikutnya akan muncul. Tapi lagi-lagi Onyx mereka punya satu PR besar yaitu wave minion yang bertumpuk terus menerus. Dan setidaknya harus mengutus satu pemain untuk bisa menahan bagaimana laju wave minion tersebut. Sehingga team fight ini bakal timpang. Betul sekali. Dan Kelra sadar diri. Dia nggak bisa main di sini. Dia nggak dikasih kesempatan bermain. Jadi dia datang benar-benar di akhir sekali. Bener-bener ketika semua udah keluar sisinya, baru dia bisa masuk, Ul. Oke. Lordnya udah mulai dipegang sama GigFam sekarang. Udah gonta-ganti item semuanya juga. Winter Crown Immortal itu bakal menjadi sebuah bare minimum untuk di menit-menit sekarang. Dan harusnya ini Onyx bakal coba untuk kontes kah Konsil? Oh, Konsil, Marcel menjadi target utama mereka. Kairi mencoba untuk melakukan sweeping, tapi Baloiski masih belum terdeteksi. Karena menjadi target utama mereka, Zaman Force dikeluarkan Marcel. Kali ini masih ada Winter Crown, tapi tidak memiliki Immortality dan Marcel tertikam. The Power of Retribution akan dikeluarkan, apakah berhasil? Tsunami serta follow yang damage dan Kairi. Lagi-lagi masih mendapatkan lock dan 2 Winter Crown antara Kenzie dan juga Kara. Tidak ada yang bisa melakukan follow up damage. GigFam memang hanya kehilangan Marcel, tapi Onyx mendapatkan Lord dengan member yang penuh. Iya itu dia. Kerugian berbalik jadi buat GigFam. Mereka kehilangan Lordnya, mereka kehilangan Marcel dalam 55 detik ke depan. Dan jangan lupakan ini Lord Evolve. Oke, Lord sudah mulai menuju ke arah mid lane. 40 detik masih terlalu lama di lane half down untuk bisa Marcel kembali lagi hidup. Dan di depan sana Nazara memberikan badan untuk menutup jalan dari Kairi. Mengisolasi semua pemain dari tim GigFam agar fokus ke arah tengah. Mencoba untuk menangkap Keyboy. Jangan lupakan ada Golden Hour. Clear minion dilakukan. Mereka mencoba untuk fokus dari Kadis kiri reward manipulation ke arah belakang. Taman pos. Apoy! Take down. Fokus ke arah belakang. Bisa terbuka depan dengan Perfected. Blessing with Gambamu dan Onyx berhasil mendapatkan tiket ke IWC Paris. 1